Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadila Ratu Aulia dengan stambuk E1B1 21027, kelas ganjil, Universitas Halu Oleo, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengantar arsitektur dengan judul Garis dan Huruf yang diberikan oleh Ibu Santi Bahrun. Langsung saja. Yang pertama, garis. Garis adalah salah satu aspek yang paling penting dari gambar karena berbagai jenis garis memiliki arti tersendiri dan kegunaannya terutama di dalam gambar teknik. Jenis dan fungsi garis. Yang pertama, jenis garis jenis A, biasa disebut dengan garis tebal kontinu, yang berfungsi yaitu sebagai garis benda nyata atau garis benda terlihat. Berikutnya, jenis garis B, yang disebut dengan garis simpis kontinu, baik itu lurus ataupun lengkung, yang berfungsi sebagai garis hayal berpotongan atau garis imajinar, garis ukuran, garis proyeksi, garis penunjuk, garis arsir, garis nyata pada penampang yang diputar di tempat, ataupun garis sumbu pendek. Garis jenis C disebut dengan garis tipis kontinu bebas, yang berfungsi garis batas yang dipotong jika batasnya bukan garis bergores tipis. Selanjutnya, jenis garis D yang disebut dengan garis tipis kontinu dengan zigzag, yang fungsinya sama dengan jenis garis C tadi. Jenis garis selanjutnya yaitu jenis garis E, yang disebut dengan garis gores tebal, yang berfungsi sebagai garis gambar terhalang atau garis benda terhalang. Jenis garis F disebut dengan garis bergores tipis, yang berfungsi sebagai garis sumbu, garis simetri, dan garis lintasan. Jenis garis G disebut dengan garis bergores tipis yang dipertebal ujungnya dan perubahan arah, yang berfungsi sebagai garis yang menunjukkan bidang potong. Jenis garis H biasa disebut dengan garis bergores tebal, yang berfungsi sebagai garis yang menunjukkan permukaan benda kerja yang harus mendapatkan pengerjaan khusus. Dan yang terakhir, jenis garis I, yang disebut dengan garis bergores ganda tipis, yang berfungsi sebagai garis benda atau bagian yang berdekatan, posisi alternatif dan batas kedudukan benda yang bergerak, serta sebagai garis sistem. Berikut adalah contoh pengaplikasian jenis-jenis garis pada gambar teknik. Di sini kita bisa lihat ada garis 2B yang tadi berfungsi sebagai garis ukuran, ada garis 2C yang berfungsi sebagai garis batas yang dipotong jika batasnya bukan bergores garis tipis, dan juga ada garis 5C, ada garis 5B, ada garis 2. Di sini juga terdapat garis 2C, ada pula garis 2D yang fungsinya sama dengan garis C tadi, yaitu garis batas yang dipotong jika batasnya bukan bergores tipis. Selanjutnya huruf. Penggunaan huruf gambar biasanya digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama proyek, nama instansi, ukuran, dan deskripsi bagian lain dari gambar yang ditampilkan pada kolom etiket gambar. Oleh karena itu, semua ukuran, deskripsi, dan catatan harus ditulis tangan dengan gaya penulisan yang jelas dan terbaca. Selanjutnya, fungsi huruf. Huruf dalam gambar teknik memiliki fungsi yang sangat penting dalam gambar. Oleh karena itu, penulisan huruf dari gambar teknik harus dilengkapi saat menggambar. Berikut beberapa fungsi huruf dan angka dalam gambar teknik, yaitu menunjukkan besaran ukuran pada suatu benda kerja, menambah keterangan seperti gambar potongan, muka, dan bidang proyeksi, serta menambah catatan pada etiket pada gambar teknik. Berikut syarat huruf dalam gambar teknik. Gambar di samping memperlihatkan keterangan dari tinggi huruf atau angka dengan keterangan sebagai berikut. Keterangan H, yaitu sebagai ketinggian dari huruf atau angka, keterangan C sebagai ketinggian dari huruf kecil, keterangan A sebagai jarak antara huruf satu dan huruf lainnya, keterangan B sebagai jarak garis dari ketinggian huruf ditambah jarak antara huruf atau angka dengan huruf atau angka di bawahnya.
dengan keterangan E, yaitu sebagai jarak spasi antar kata, dan keterangan D, yaitu ketebalan dari huruf atau angka yang digunakan. Berikut adalah contoh huruf teknik. Model huruf teknik miring, dan ini adalah model huruf teknik tegak lurus. Sekian penyampaian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.